Halo sobat semuanya, dimanapun kalian berada, saya doakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film sejarah, namun dibalut dengan nuansa komedi. Kisah ini terjadi pada saat awal mula dinasti Joseon didirikan di Korea. Menceritakan ketika dinasti Joseon baru akan berdiri, kaisar pertamanya yang bernama Ye Seonggi dihadiahkan sebuah stempel kerajaan dari dinasti Ming guna memulai sistem pemerintahan di sana. Tetapi suatu ketika, kapal yang mengangkut barang-barang itu diserang oleh seekor paus biru, bahkan stempel kerajaan itu lenyap tertelan ke dalam perut paus. Merasa malu kepada kaisar, akhirnya para kasim istana mencoba menutup-nutupi insiden ini agar tidak dihukum mati. Bahkan mereka menuduh para perompak Goryeo atau para bandit gunung yang merupakan dalang di balik hilangnya stempel kerajaan tersebut, dan tentunya mengakibatkan mereka diburu oleh tentara kerajaan. Lalu bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film The Pirates: The Last Royal Treasure. Berlatar pada masa akhir abad ke-14, kala itu terdapat sebuah dinasti yang sudah hampir 400 tahun lamanya berdiri di Korea. Dinasti itu bernama Goryeo yang didirikan oleh Hwanggeon. Namun seiring berjalannya waktu, dinasti ini mulai goyah karena banyaknya sengketa di dalam istana dan adanya penjajahan secara de facto melalui invasi Mongol. Dinasti Goryeo memiliki dua jenderal yang amat tersohor, yaitu Jenderal Ye Seonggi dan Jenderal Chu. Namun kedua jenderal itu memiliki cara pandang yang berbeda. Jenderal Chu merupakan loyalis setia dinasti Yuan. Tak heran apabila dirinya sangat anti terhadap dinasti Ming Tiongkok, yang kala itu muncul sebagai dinasti terkuat. Sementara Jenderal Ye Seonggi adalah pendukung setia dinasti Ming, maka tentu saja dia selalu dipergunakan oleh Kaisar Ming di segala pertempuran, termasuk dalam keberhasilannya menghadang pemberontak Serban Merah ketika mereka bergerak ke arah semenanjung Korea. Dan akhirnya pada tahun 1388, pecahlah peperangan di antara dua jenderal tersebut yang terjadi di Pulau Wihwa dekat Sungai Amrok. Permasalahannya, karena Jenderal Yi tak senang jika dinasti Goryeo berkoalisi dengan bangsa Mongol. Terlebih, koalisi itu mendapat dukungan dari Jenderal Chu. Maka untuk itu Jenderal Yi memutuskan memberontak ke ibu kota Gaseong untuk merebut kekuasaan pemerintahan. Beberapa waktu kemudian, Jenderal Yi mampu menerobos ke dalam ibu kota sekaligus bisa mengalahkan pasukan dinasti Goryeo yang saat itu sangat loyal kepada seorang kaisar bernama Kaisar U. Bahkan dia mampu mengalahkan Jenderal Chu. Setelah wafatnya Jenderal Chu, Kaisar U tak lagi mendapatkan perlindungan sehingga dirinya dijatuhkan dari tahtanya. Akhirnya pada tahun 1392, Jenderal Yi mendirikan sebuah dinasti baru bernama dinasti Joseon dan mengangkat dirinya sebagai kaisar. Namun, efek domino dari pemberontakan terhadap dinasti Goryeo menghasilkan beberapa prajuritnya membangkang. Salah satunya seperti Jang Sajung yang membuat atasannya yang bernama Mo Honggap akhirnya naik pitam. Situasi panas itu berakibat keduanya saling berduel satu sama lain. Pasalnya saudaranya yaitu Jong sengaja dibunuh oleh Mo Honggap.
Pertarungan itu berlangsung dengan sengit di bawah derasnya air hujan. Jang Sajung sempat dalam kondisi terdesak, tetapi akhirnya dia bisa keluar dari situasi sulit itu. Bahkan dirinya bisa membuat bekas luka permanen di wajah Mo Hongab. Dari pertarungan itu, kemampuan bela diri dari kedua orang itu sama-sama imbang. Bahkan Jang Sajung bisa meloloskan diri dan melangsungkan kehidupannya menjadi seorang bandit gunung. Sementara Mo Hongab yang gagal membunuh Jang Sajung harus berakhir di dalam penjara. Di tempat lain di perairan Laut Korea, terdapat sekelompok perompak terkenal yang dipimpin oleh Soma. Aktivitas mereka adalah menjarah para pedagang ataupun bangsawan yang berani melewati wilayah kekuasaannya. Sebagai kapten, Soma selalu bertindak keji dan tak segan-segan membunuh para korbannya. Tak hanya itu, Soma juga dikenal sebagai kapten yang tak terlalu memikirkan nasib krunya. Bahkan sifatnya itu terlihat ketika Chul Bong mengetahui bahwa sang kapten akan mengorbankan awak krunya demi menyelamatkan dirinya sendiri, yang saat itu akan dibawa oleh tentara kerajaan. Tindakan itulah yang membuat Yewol, seorang perompak wanita yang memiliki keahlian berpedang, melakukan pemberontakan kepada kaptennya. Dalam pertempuran itu, Yewol terkena beberapa serangan telak. Namun saat dirinya melihat sebuah celah, akhirnya dia bisa membalikan keadaan, yang secara otomatis Yewol bisa memenangkan pertempuran itu. Kekalahan yang diderita Soma harus berakhir dengan tragis. Dia dilemparkan ke dasar laut, sementara Yewol ditunjuk sebagai penggantinya menjadi seorang kapten. Singkat cerita, Kaisar Ming menghadiahkan sebuah stempel kerajaan kepada dinasti Joseon sebagai bentuk dukungannya terhadap Kaisar Ye Seonggi untuk menjalankan pemerintahan. Akan tetapi saat seorang utusan Joseon bernama Han Sangjil bertolak pergi dari Tiongkok, kapalnya dihadang oleh seekor paus biru. Para prajurit Joseon tak mengira bahwa tindakannya untuk menyerang paus itu membuatnya semakin ganas, sehingga menyebabkan kapal mereka menjadi hancur dan membuat stempel kerajaan dilahap oleh ikan raksasa tersebut. Kejadian memalukan itu langsung dilaporkannya kepada para kasim istana termasuk Liege. Di sana Liege sangat khawatir dan bimbang tentang bagaimana alasannya untuk melaporkan hilangnya stempel kerajaan kepada kaisar. Maka dari itu dia bekerja sama dengan Han Sangjil untuk memanipulasi kabar tersebut. Di hadapan sang kaisar, Han Sangjil berperan seolah-olah dirinya menjadi korban perampokan atas hilangnya stempel kerajaan. Bahkan dirinya secara tegas menyalahkan kejadian itu kepada para perompak Goryeo. Tak hanya itu, laporan itu juga diperkuat oleh Kasim Liege yang ikut menyalahkan para bandit gunung. 전군을 동원하여 산적과 해적들을 토벌 산과 바다의 고려 잔당들의 씨를 말려야 합니다. 지켜낼 싸웁니다. Dari laporan itu, Kaisar Yi menjadi sangat emosi. Bahkan dia meminta kepada para kasimnya untuk mencari stempel kerajaan itu dalam jangka waktu 14 hari. Sementara di tempat lain, terlihat Chul Bong kini berada di kawasan hutan belantara. Tujuannya yaitu untuk bergabung dengan salah satu kelompok bandit terkenal, pimpinan seorang kesatria bernama Jang Sajung yang dijuluki si harimau gila. 어찌 바다를 등졌는 자기 소개를 읊어보거라. Di sana, Chul Bong menceritakan latar belakangnya sebagai perompak yang sudah syarat dengan pengalaman. Karena sudah tak ada tujuan hidup lagi, maka dirinya ingin bergabung dengan kelompok Jang Sajung. Dan secara kebetulan, kehadiran Chul Bong menambah jumlah anggotanya. Bahkan dia langsung dilibatkan dalam suatu misi perampokan kepada para bangsawan yang kali itu sedang membawa sejumlah emas. Saat strategi telah dirancang dengan sempurna, Chul Bong melakukan tindakan bodoh karena dia tak mengerti isyarat yang dilakukan oleh teman-temannya. Akibatnya, para bandit dikejar oleh pasukan kerajaan yang saat itu memang tengah memburunya.
Sementara para kasim istana yang kala itu sedang bimbang memutuskan untuk membebaskan Mohonggab. Tujuannya adalah agar bisa membantunya menjalankan misi memburu seekor paus. 살고 싶나? Di sana, Kasim Liege akan memberikan sebuah hadiah menggiurkan jika dia berhasil menjalankan misi itu. Dan sebagai bentuk dukungannya, Kasim Liege memberikan sebuah hak otoriter dengan mengangkat Mohonggab sebagai komandan angkatan laut. 수군 통사 직책을 주겠네. 고래만 잡으면 되는 것입니다. Setelah dia ditunjuk sebagai komandan angkatan laut kerajaan, mula-mula Mohonggab melakukan rencana dengan melakukan kerjasama bilateral. Kerjasama itu dilakukan bersama perompak pimpinan Yewol untuk membantunya dalam melakukan misi ini, karena dia beranggapan bahwa kapal yang dimiliki Yewol dinilai sangat cepat dan lebih efisien untuk melakukan perburuan. 쉽게 잡아들일 수 있겠네. 거절하는 건 너의 자유다. 대신 Untuk itu Mohonggab juga memberikan ciri-ciri paus tersebut yang memiliki tanda bendera di punggungnya. Kemudian mereka dituntut untuk menuruti semua keinginan Mohonggab, dan apabila mereka menolak, dirinya akan mengancam untuk membunuh keluarga dan penduduk desa yang memiliki kekerabatan dengan mereka. Akhirnya dalam kondisi terancam, mau tak mau Yewol bersedia membantu pihak kerajaan. 병란도로 간다. 관군이다. 들어줄 건 들어주고. Yewol beserta awak krunya bergegas ke pelabuhan pusat untuk melakukan persiapan dengan cara menemui seorang penada senjata terkenal bernama Bakmo. Namun tanpa diduga, saat Yewol beserta awak krunya berada di sana, kelompok Jang Sajung tengah mengincar nyawa Bakmo karena disinyalir dialah orang yang bertanggung jawab atas perintah penangkapan dirinya oleh pasukan kerajaan. 물고기가 그 큰 배를 굴더니 그 배를 고래가 삼켰다니까. 우리를 광군한테 팔아드셨어. Melihat keadaan itu, Yewol segera membebaskan Bakmo untuk membantunya mencarikan sebuah meriam dan senjata. Sementara Jang Sajung bersama kelompoknya harus mundur ke dalam hutan karena dia tak mau ada pertumpahan darah. 그대를 먹여 살리는 건 나라가 아니고 바다. 값이 똥값이에요. 제가 천하의 박모 아닙니까? 근데 Setelah itu, Jang Sajung berniat untuk ikut dalam sayembara memburu paus demi mendapatkan sebuah emas. Namun karena tak memiliki modal, mau tak mau dia bersama kelompoknya harus melakukan suatu rencana perampokan kepada kelompok Yewol yang kala itu sudah memiliki berbagai senjata dan meriam. Tetapi aksi pencurian itu telah diketahui oleh Yewol. Dengan segera dia harus memburu Jang Sajung demi mendapatkan kembali senjatanya. Dalam aksi pengejaran itu, kedua pemimpin tersebut saling melakukan serangan. Akibatnya membuat seisi kota menjadi porak-poranda. Efek pertempuran yang ditimbulkan oleh mereka tak main-main, sampai harus mendapatkan respon negatif dari pasukan kerajaan yang berada di sana. Saat terdesak, Jang Sajung tiba-tiba menolong Yewol dari serangan pihak kerajaan. Namun kemudian, kedua orang itu bisa meloloskan diri dengan memanfaatkan sebuah ledakan dari bahan peledak yang mereka bawa. 진정한 해적은 Seiring berjalannya waktu, Jang Sajung bersama kelompoknya kini telah memiliki alat persenjataan dan bersiap untuk berlayar. Sementara itu di dalam kerajaan, para kasim tengah dilanda kondisi mencemaskan karena terus dituntut oleh kaisar agar mempercepat pencarian stempel kerajaan itu. Apalagi waktu mereka hanya tersisa 5 hari lagi. 닷새 남았소. 조선의 새 도읍지를 정해서 전도를 Di tempat lain tanpa diduga, ternyata sosok kapten perompak yang dikenal keji yaitu Soma masih terlihat hidup. Dia sedang mengemban misi balas dendamnya kepada Yewol setelah dahulu dirinya dibuang dari kapalnya. 세상 끝까지 도망쳐보거라. 여월이가 연안을 훑고 있다고. Beberapa hari berselang, para perompak Yewol menemukan seekor paus biru yang ciri-cirinya sangat mirip dengan informasi yang mana terdapat sebuah bendera di punggung paus tersebut. Kala itu Yewol segera menyiapkan sejumlah senjata untuk menjerat paus itu. Namun entah kenapa Yewol merasakan adanya sesuatu yang mengganjal di hatinya sehingga dia tak kuasa untuk melukai paus tersebut. 제가 명할까요?
Dari rasa bimbangnya itu, tanpa diduga, Soma memanfaatkan kelengahan Yawol yang membuat kapalnya mendapatkan serangan bertubi-tubi. Dari sinilah kesempatan Soma untuk membalaskan dendamnya tersebut. Tetapi tak berselang lama, aksinya itu terhalang dengan munculnya sebuah kapal kerajaan yang menghampiri kedua kelompok itu, yang mana mereka adalah Jang Sajung dan para awak kapalnya. Jang Sajung mendapatkan kapal baru itu saat kapal pertamanya tak sengaja hancur akibat dari kesalahan anak buahnya. Karena ambisinya yang sangat besar untuk menginginkan sebuah emas, maka dia bersama kelompoknya memberanikan diri untuk mencuri sebuah kapal kerajaan. 사후에 다른 배를 싹 다 태워버리는 거야. 저 군선을 훔치신다고요? Namun sial, rupanya rencana itu dapat diketahui oleh salah satu prajurit kerajaan yang seketika itu membuat mereka berada dalam situasi yang amat sulit. Bahkan Jang Sajung tak mengira bahwa dia akan bertemu kembali dengan sosok Mo Honggaib yang dahulu pernah terlibat masalah dengannya. Seketika, keduanya kembali berduel untuk membalaskan dendam pribadinya yang belum tuntas. Namun, karena Jang Sajung dalam posisi zona berbahaya, maka dirinya harus segera pergi dari pelabuhan. Sekarang posisi Jang Sajung berada dalam kondisi tak mengenakan. Pasalnya, Yewol dan Soma memiliki dendam pribadi, sehingga kapalnya itu menjadi tempat area bertarung. Dalam pertarungan itu, kelompok Yewol harus mengakui kekalahannya. Akibatnya, Yewol dan Jang Sajung mendapat sebuah hukuman dengan cara ditenggelamkan ke dasar laut. Sementara nasib anak buahnya berada di tangan pasukan kerajaan untuk dieksekusi mati. 일개 선적이 대적을 치는 건 받쳐줘서 목이 잘릴 것이다. Di saat yang sama terkuaklah sebuah kenyataan bahwa hewan paus yang menelan stempel kerajaan itu adalah hewan yang pernah diselamatkan oleh Yewol saat dia masih kecil. Maka wajar apabila saat Yewol dan Jang Sajung ditenggelamkan, mereka diselamatkan oleh paus itu. Di tempat lain, setelah Soma menyerahkan musuh-musuhnya ke pihak militer kerajaan, dia akhirnya memilih bekerja sama dengan Mo Honggaib untuk memburu paus. Sementara Yewol dan Jang Sajung yang selamat dari insiden itu berusaha semaksimal mungkin bertahan hidup di sebuah pulau yang tak berpenghuni seraya menunggu adanya bantuan. Beberapa hari kemudian, akhirnya mereka bisa terselamatkan karena adanya kapal yang melintas. Dan secara kebetulan di dalam kapal itu terdapat awak kapal Jang Sajung. Mereka kini bergegas ke tempat di mana anak buahnya ditawan. Tak berselang lama, posisi anak buahnya pun dapat diketahui. Kemudian dengan segera, Yewol dan Jang Sajung merencanakan sebuah misi penyelamatan. Strategi senyap yang dilakukan oleh Yewol dan Jang Sajung berbuah keberhasilan. Hingga akhirnya kedua pemimpin itu dapat membebaskan awak krunya masing-masing. Saat berada di lautan, Jang Sajung memilih untuk menyudahi perburuan paus. Secara otomatis, dia bersama kelompoknya harus berpisah dengan Yewol. Namun saat mereka berada di sebuah desa, Jang Sajung seketika sangat terkejut. Pasalnya para penduduk di sana menjadi korban kekejian dari Mo Honggaib. Dan untuk itu, dia memilih untuk kembali ke lautan demi memburu Mo Honggaib. 끝간대를 모르는 Keesokan harinya, aliansi Soma dan Mo Honggaib menemukan seekor paus yang selama ini mereka cari. Dengan segera, Soma memerintahkan awak krunya untuk menembakkan senjata jerat agar bisa menangkap hewan itu. Tapi usahanya itu gagal karena senjata-senjata yang digunakannya tak bisa menembus kedalaman laut. Maka Soma menemukan sebuah ide dengan mengalihkan targetnya kepada anak paus. Tentu saja hal itu dilakukan demi memancing induknya untuk naik ke permukaan. 숨을 오래 참지 못하니 Dan pada akhirnya usaha yang dilakukannya itu tak sia-sia.
Induk paus itu akhirnya muncul ke permukaan, hingga dari sana Mohonggab mengerahkan pasukannya untuk menggunakan meriam agar bisa membunuh paus tersebut. Setelah beberapa jam melakukan serangan bertubi-tubi, Soma dan Mohonggab berhasil melumpuhkan induk paus itu. Tetapi tanpa diduga, aksinya terhalang dengan kehadiran Yewol yang datang secara tiba-tiba. Yewol pun segera mengerahkan pasukannya untuk menyerang Soma, sementara dia akan memfokuskan untuk melepaskan ikatan jerat yang mengenai paus itu. Apa yang dilakukan Yewol membuat Mohonggab harus menerima kenyataan, pasalnya misi untuk mendapatkan stempel kerajaan berakhir dengan kegagalan setelah hewan itu tenggelam ke dasar lautan. Seketika, Mohonggab meluapkan semua perasaan emosinya kepada Yewol, sehingga dia mendapatkan serangan dari dua orang sekaligus. Namun tak berselang lama dari kericuhan itu, muncullah sosok Jang Sajung bersama dengan kelompoknya untuk membantu Yewol yang saat itu dalam keadaan terdesak. Kini 4 orang itu dipertemukan dalam satu kapal dan masing-masing memiliki dendam pribadinya tersendiri. Akibatnya pertempuran itu tak bisa dicegah. Pertarungan sengit antara Yewol dan Soma harus berjalan sampai ke dek kapal yang kala itu banyak sekali dipenuhi oleh bahan peledak. Saat Yewol terdesak oleh Soma, dia melihat adanya sebuah celah hingga dirinya bisa membalikan keadaan. Dan pada akhirnya, Soma terkena luka cukup dalam dan terjebak di dalam dek kapal. Sementara pertempuran antara Jang Sajung dan Mohonggab masih terus berjalan, namun pertempuran itu tak berlangsung lama. Setelah Jang Sajung berhasil memanfaatkan momentum, sehingga dia bisa menancapkan pedangnya tepat di kaki Mohonggab yang menyebabkan dia terjebak di sana. Dalam situasi genting itu, keadaan di kapal kian memburuk. Kobaran api mulai terlihat di mana-mana. Jang Sajung dan Yewol meminta kepada kelompoknya untuk secepatnya lari dari kapal, karena dalam beberapa menit kapal itu akan segera meledak. 왔어! 모두 잘게 쪼개져서 물고기밥 신세가 될 것이다. Kondisi panik itu membuat Mohonggab berusaha keras ingin melepaskan pedang yang tertancap di kakinya. Tetapi usahanya tersebut terasa sia-sia karena kobaran api yang sudah sangat membesar, sehingga menyebabkan ledakan besar setelah bahan peledak yang tersimpan di gudang terkena percikan api. Di akhir film ini, setelah peristiwa yang merenggut nyawa Soma dan Mohonggab, diam-diam Jang Sajung menyelinap ke tempat peristirahatan Kaisar Ye Seongye dengan tujuan memberikan sebuah fakta sebenarnya, bahwa sebetulnya stempel kerajaan yang hilang itu bukan dirampok oleh perompak ataupun para bandit, melainkan telah ditelan oleh seekor paus biru. Tak lupa, dia juga menasihati kepada sang kaisar bahwa seharusnya pemimpin yang bijak itu tak akan mau mengorbankan warganya demi misi yang sepele. Jika kaisar berniat ingin membangun sebuah negara dengan memikirkan nasib warga kecilnya, maka dengan sukarela, Jang Sajung akan mengakui Ye Seongye sebagai kaisarnya. 잘 생각해보시오. Dari ucapan itulah, Kaisar Ye Seongge akhirnya tersadar akan ketergantungannya terhadap dinasti Ming. Maka di saat itu, dia menarik seluruh orang-orang berpendidikan yang menimba ilmu di Tiongkok agar pulang kembali ke tempat asalnya. Sehingga pada tahun 1392, Ye Seongge secara resmi mendirikan dinasti Joseon dan diiringi hadirnya stempel kerajaan sementara pada tahun 1403. Selama 10 tahun berdiri, dinasti Joseon benar-benar mempergunakan stempel itu dengan baik, hingga akhirnya stempel itu digunakan secara resmi. Dan dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.